البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih kita di kitab Thaharah, ini bab yang terakhir, yaitu bab tentang masalah haid. Pada situ ada hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan dan yang ditinggalkan. Seorang kalau dalam keadaan haid, ini dari perempuan, maka untuk meninggalkan sholat, demikian juga puasa, ya, kemudian menggantinya kalau dia itu berupa puasa. Masih kita membicarakan tentang darah istihadah. Sebutkan pada pertemuan lewat tentang ciri-ciri ya darah haid yang itu terbedakan dengan darah istihadah secara asal. Kemudian juga disebutkan hadis-hadis ya yang berkaitan dengan masalah istihadah. Sebutkan bahwa membedakan antara haid dengan istihadah ya bisa dilihat dari warnanya. Darah haid itu adalah hitam, istihadah merah. Kemudian darah haid itu adalah ya dalam keadaan ya kental, berbeda dengan istihadah, maka dia seperti darah biasa. Kemudian juga baunya, darah haid ya berbau busuk, ya adapun istihadah maka seperti ya bau darah biasa. Kemudian darah haid dia tidak membeku, walaupun ada juga nanti membeku dalam keadaan lebih lama. Sedangkan darah istihadah mudah untuk membeku. Kemudian disebutkan juga bahwa tidak ada batasan kapan perempuan itu paling sedikitnya haid, tidak ada batasan. Demikian juga umur berapa dia paling lama haid, tidak disebutkan. Demikian juga ya paling lamanya haid berapa hari, biasanya 6 sampai 7 hari. Tapi tidak ada batasan paling sedikitnya, paling banyaknya. Ya demikian juga masa suci dia, ya demikian. Itu kesimpulan. Kemudian disebutkan apabila terjadi perubahan kebiasaan perempuan tersebut ketika dia haid, biasanya 6 hari 7 hari, yang menjadi umpamanya 5 atau 4, atau mungkin bertambah menjadi 8 atau 9, atau lebih maju, demikian juga lebih mundur. Ya kesimpulannya ada, walaupun sebagian mengatakan dihitung kalau kemudian 2 kali terjadi perubahan, maka itulah yang dianggap. Asalnya umpamanya 7 hari menjadi 6 hari, 2 kali berubah menjadi 6 hari, umpamanya bulan ini menjadi 6 hari, bulan ini menjadi 6 hari, berarti itu kebiasaan. Tapi wallahu alam tidak ada di situ dalil, sehingga kalau dia lihat sifatnya itu dari sifat haid, ya maka itu dalam keadaan haid. Ya demikian. Itulah yang dianggap sebagai haid. Kemudian juga disebutkan ya tentang permasalahan ini yang penting, yang kita baca dulu hadis, lalu kita membicarakan tentang masalah ini. Masih berkaitan dengan darah istihadah. Hadis yang keempat, ya kemarin 3 hadis sudah kita sebutkan semuanya dhaif. Walaupun sebagian ulama ya mensahihkan. Hadis yang keempat itu hadis yang ke-129 yang di buku ini. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis bukan Imam Muslim. Anna Ummu Habibah, sesungguhnya Ummu Habibah bintu Jahsh. Ummu Habibah bintu Jahsh. Ya disebutkan oleh Al-Imam As-Sanani rahimahullah. Sebagian mengatakan nama dia itu Habibah memang. Ya kunyahnya Ummu Habib, sebagian mengatakan demikian. Dan dia itu adalah ukhtu Hamnah, ya saudaranya dari Hamnah, telah lewat hadisnya. Ya demikian. Sesungguhnya Ummu Habibah bintu Jahsh sakat.
mengeluh ila Rasulullah kepada Rasulullah SAW adam tentang darah, mengeluh tentang masalah darah. Ya ini darah haid atau istihadah. Maka Nabi SAW beliau mengatakan, ini termasuk hadis yang menjadi dasar dalam permasalahan ini, mengembalikan kepada kebiasaan. Kuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuk. Diamlah engkau, tetaplah engkau. Qadra ini sejauh sekadar menahanmu, menghalangimu haidmu. Jadi kamu diamlah ya sejarak ya sekadar haid itu menahan kamu, ya ini kepada kebiasaannya. Lihat kebiasaan kamu bagaimana. Ya demikian. Maka lafaz seperti ini itu menyelisih hadis yang telah lewat yang mengembalikan kepada apa? Kepada tamyiz, yaitu dibedakan. Ya. Karena di sini ada dua permasalahan. Kalau jadi perselisihan dikembalikan kepada kebiasaan ataukah dikembalikan kepada warna. Ya demikian. Warna atau semisal itu. Hadis ini menunjukkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Habibah ini radhiyallahu anha untuk memperhatikan bagaimana kebiasaannya. Kuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuk. Ya, berhentilah engkau, tetaplah engkau sekadar menahan kamu haidmu itu. Ini demikian juga riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala. Tsumma iktasili, kemudian kalau sudah selesai mandilah. Kemudian tambahan ini penting, fa kanat taqtasilu likulli shalah. Perhatikan ini. Maka dia karena dia itu apa? Mustahadah, perempuan yang mengeluarkan darah istihadah bukan haid ya, darah penyakit itu. Maka disebutkan di sini, maka dia pun taqtasil, maka dia pun mandi likulli shalah setiap salat. Perhatikan ini. Ini perbuatan yang berat ini. Dan ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Maka dia kemudian mandi setiap salat. Ketika keluar darah istihadah berbeda dengan haid ya. Kalau haid tidak salat, tidak puasa. Ini dia keluar darah istihadah. Maka dia radhiyallahu anha ini beliau apa? Mandi setiap salat. Dan itu adalah sesuatu yang berat. Bagaimana ini tentang masalah ini? Maka ulama yang kita lebih tenang yaitu apa? Bahwa itu istihad beliau ini. Ya, istihadnya yaitu apa? Karena takut ini dan itu akhirnya apa? Dia setiap mau sholat mandi. Dan itu berat sekali. Apalagi di waktu yang sangat dingin. Ya, demikian. Dan kesimpulannya orang yang dia itu mempunyai penyakit istihadah, maka tidak perlu apa? Tidak perlu untuk kemudian mandi. Kesimpulan demikian. Karena hadis yang sudah disebutkan ataupun di sini hadis yang sahih adalah istihad beliau. Wallahu a'lam demikian. Dan itu harus kembali kepada bara'ah asliyah. Harus kembali kepada asalnya itu apa? Ya, kalau bukan haid ya sudah, maka tidak perlu mandi. Ya, demikian. Rawi Muslim. Ya, selesai. Karena lafaz makana taqtasilu likulli shalah, kalau kemudian beramal dengan hal ini, maka ini berat sekali. Bagaimana dalam Sahih Muslim? Dan itu adalah hadis yang sahih, tidak dikritik oleh para ulama tadi disebutkan. Ini adalah ijtihad beliau. Walaupun di antara mungkin perempuan berpendapat seperti ini juga. Wa bi riwayatil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari menyelisih tadi yang disebutkan. Walaupun juga disebutkan ya kesimpulannya Suhail bin Rajab, demikian juga yang lainnya bisa ditulis bahwa ini adalah ucapannya mudrajah, ucapannya Urwah bin Zubair. Ya, demikian, seorang tabi'in. Itu. Menyelisih para rawi yang lainnya, walaupun dalam Sahih Bukhari, ya, walaupun di dalam Sahih Bukhari. Dan itu dibahas panjang lebar tentang ya riwayat ini. Wa bi riwayat al-Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, apa itu? Wa tawaddu'i likulli shalah. Dan berwudulah setiap salat. Ini malah apa? Berupa amr, perintah. Ya, demikian. Tapi disebutkan bahwa ini adalah apa? Mudraj, ucapan dari tabi'in. Ya, demikian. Jadi seakan-akan riwayat ini menyelisih yang baru disebutkan. Yaitu apa? Bahwa Ummu Habibah ini binti Jahsh, beliau apa? Mandi setiap apa? Mau sholat karena terkena penyakit istihadah ini. Tetapi di riwayat berikutnya di Imam Bukhari ini, walaupun tadi kita sebutkan ada dhaif ya, Nabi merintahkan tawaddu'i dan wudu'lah setiap sholat. Lebih ringan dia. Setiap mau sholat wudu, setiap mau sholat wudu. Menyelisih riwayat yang tadi kan, demikian. Walaupun ya tadi kita sebutkan
bahwa ya sebenarnya dia tidak dalam badan batal. Ya istihadah darah biasa yang keluar, tidak dalam badan batal atau tidak dalam badan haid dan sebagainya. Tapi kalau ingin berhati-hati beramal dengan hadis ini, umpamanya berwudu setiap kali sholat, maka ini lebih ringan. Ya. Wa yali Abi Dawud wa ghairihi min wajhin akhar, dan dia riwayat ini adalah semua Imam Abu Dawud, demikian juga yang lainnya di jalan yang lain. Ya demikian. Maka di sini ada ya permasalahan dalam permasalahan ini tentang masalah istihadah. Bagaimana diperbuat oleh seorang yang dihitung mustahadah, dan itu bukan haid. Kalau haid selesai sudah. 6 hari 7 hari dia keluar darah yang tadi sudah diketahui ciri-cirinya, tidak salat tidak puasa. Salat tidak perlu diganti, puasa diganti. Lalu apa yang dia lakukan jelas. Ya, yaitu apa? Dia tidak salat, orang yang haid, ya orang yang haid ya, tidak salat, tidak berpuasa. Lalu bagaimana yang dilakukan oleh orang yang mustahadah? Orang yang mustahadah berarti bukan haid, tetap dia salat, tetap dia itu puasa. Dan bentuk-bentuk orang istihadah, ya, di sini kita buat di sini beberapa kesimpulan tabel, ya, bisa ditulis bahwa perempuan yang mustahadah di situ ada 3 kemungkinan. Yang pertama baru haid, perempuan yang baru haid, umur 14, 15, tiba-tiba juga dia mungkin sakit istihadah ini, atau biasanya dia itu haid kemudian mempunyai penyakit istihadah ini. Ya ini baru awal, mubtadi'ah. Ya, baru kemudian keluar dari istihadah ini. Biasanya tidak pernah. Maka seperti ini, ya jenis yang pertama, ada 3 keadaan ya. Ini jenis yang pertama, yaitu ya dia baru saja istihadah. Dulunya belum pernah istihadah. Maka di sini ada 2 keadaan. Jenis yang pertama ada 2 keadaan, yaitu yang ada tamyiz, bisa dibedakan. Bagaimana kalau bisa dibedakan antara haid dan istihadah? Mudah. Kalau bisa dibedakan, darahnya merah biasa, berarti salat puasa. Lalu apakah dia mandi setiap salat? Tidak jawabannya. Apakah dia wudu setiap salat? Ya afdolnya demikian kan itu. Walaupun kita sebutkan di sini dhaif tadi kan. Kalau dia langsung salat tidak apa-apa insyaallah, karena dia tidak dalam badan haid. Kalau berhati-hati ya wudu saja. Sudah, ini kalau bisa dibedakan. Kalau tidak bisa dibedakan bagaimana? Baru saja dia punya penyakit istihadah. Tidak tahu ini darah haid atau istihadah. Ya. Dan itu baru saja dia mengalaminya. Baru haid dan baru istihadah umpamanya. Tidak bisa dibedakan. Nah, ini agak sulit. Bagaimana? Yaitu baqa ala tuhur. Yaitu tetap dia dianggap dalam badan suci. Sudah. Ya, berarti hukum asalnya Dia suci, sudah selesai. Ya gitu. Kalau tidak bisa dibedakan berarti dia sholat dan puasa, sudah. Kemudian bentuk yang kedua, mu'tadah, biasa. Ya ini bagaimana? Dia biasa haid 6 hari atau biasa haid 7 hari. Kemudian lebih dari itu masih keluar darah. Berarti ini istihadah kan demikian. Ya. Dan keadaan orang yang biasa ini disebutkan bentuk yang pertama tidak bisa dibedakan. Ya mudah. Kalau tidak bisa dibedakan tetapi ada kebiasaan, sudah kembali kepada kebiasaan. Mudah. Jadi bentuk yang kedua ya, di sini ada 2 bentuk. Yang pertama yaitu yang tidak bisa dibedakan tapi ada kebiasaan, sudah kembali kepada kebiasaan. Kemudian yang kedua yaitu bisa dibedakan. Ya, bisa dibedakan. Dia bisa membedakan antara darah haid dengan kebiasaan dia. Ya, dia bisa membedakan ini haid dan ini adalah istihadah. Maka kalau kemudian pas 6 hari ya, kemudian juga setelah itu keluar darah dia itu merah, berarti yang merah itu adalah Itu adalah istihadah. Udah. Ini kalau terjadi kecocokan antara kebiasaan dan bisa dibedakan, maka diamalkan sudah. Kalau itu merah berarti itu adalah istihadah. Selesai. Kemudian bentuk yang kedua yang dia itu bisa dibedakan ini, dan itu dari kebiasaan dia dan itu bisa dibedakan. Kalau kemudian bisa diketahui darah haid, paham ini agak sulit. Ini yang permasalahan ini agak sulit. Dia biasanya 6 hari. Ya. Kemudian dia bisa membedakan. Ternyata Ternyata dia lihat ya, di hari yang ke-6 ini dia biasanya 6 hari. Di hari yang ke-6 ini ternyata darahnya darah biasa, yakni darah merah. Maka di sini terjadi perselisihan para ulama. Ya, demikian. Dikembalikan kepada kebiasaan
apakah dikembalikan kepada perbedaan itu? Ya, wallahu alam dikembalikan kepada perbedaan itu. Kalau dia lihat darahnya itu adalah merah, walaupun itu biasanya yakni hari yang ke-6 dia masih haid, benar-benar yakin biasanya dari ke-6 masih haid. Tetapi ternyata darahnya itu adalah darahnya merah, bukan darah haid. Ya, maka dikembalikan bahwa itu adalah istihadah. Jadi dari hari yang ke-6 itu dia tetap apa? Tetap puasa, demikian juga tetap dalam keadaan sholat. Walaupun pendapat yang mengatakan kembali kepada kebiasaan juga kuat juga, hadis Bukhari dan Muslim. Ya, itu telah lewat pembahasannya. Ya, demikian. Kemudian ya di situ disebutkan bentuk yang ketiga yang tidak ada kebiasaan. Ya, bentuk dari perempuan istihadah yang tidak ada kebiasaan, yang ghairu mu'tadah. Kalau kemudian bisa dibedakan, tidak biasa dia, tidak tahu kebiasaannya bagaimana haidnya itu. Kalau bisa dibedakan ini ada darah istihadah, maka dia gunakan, ya, beramal dengan pembedaan itu. Kalau tidak bisa untuk dibedakan, ya, tidak bisa dibedakan, ya sudah kembali untuk dia sholat, demikian juga puasa. Ya, demikian. Kemudian juga disebutkan ya dalam permasalahan ini, apakah perempuan istihadah itu dia mandi? Kesimpulan adalah tidak, karena hadis tadi adalah dhaif yang disebutkan. Ya, demikian. Semua Imam Nawawi bahkan ya illa maratan wahidah fi waqti inqita'i haidha. Ya, sekali mandi saja di waktu berhentinya haidnya itu sudah. Ada riwayat yang menyebutkan setiap sholat adalah mandi, maka itu adalah dhaif. Ya, insyaallah demikian. Demikian juga wudu. Ya, tidak perlu berwudu. Kalau ingin berhati-hati ya berwudu saja. Setiap sholat. Ya, di sini juga selain dari